Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kajian kita pada malam hari ini mengambil tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu, tepatnya surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau orientasinya kepada Allah, kemuliaan itu adalah berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu makna yang paling dekat adalah takut kepada Allah. Takut bukan menjauh, tapi takut untuk mendekat. Lebih-lebih para jamaah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, beberapa hari lagi kita mendapatkan tamu istimewa, yaitu siam Ramadan. Satu-satunya tujuan puasa itu juga takwa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada kalimat yang indah sekali yang disampaikan oleh ulama besar, ulama tabi'in, namanya Hasan al-Basri. Ini ulama tabi'in yang luar biasa, banyak dikutip oleh para ulama berikutnya. Beliau mengatakan begini, jika kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Tapi jika engkau ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Jadi dua amalan inilah yang memungkinkan apabila kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita, secara otomatis akan meningkat, para jamaah sekalian. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki terus-menerus kualitas sholat kita, kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan membaca Al-Quran ini, jadi kalau kita memahami kenapa kok Allah berbicara kepada manusia ketika manusia itu membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan sebetulnya kalam.
Kalam itu ya ucapan. Saya ini apa yang keluar ini kalam namanya. Lah kalam Allah itu pernah terkumpul. Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Taulah mindset kita supaya mudah memaknai, kita mengenal hard disk eksternal lah, flash disk lah. Jadi ini ada flash disk. Kalam Allah ini terkumpul 30 juz. Ini semua diturunkan langsung sekaligus di tempat namanya Lauh Mahfuz di sini. Ini kalam bentuknya, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sedang bicara tentang ulumul Quran, bagaimana ilmu memahami kandungan Al-Quran. Lah yang ada di Lauh Mahfuz ini, kalam Allah 30 juz ini dikopi, bentuknya sama persis, kalam juga. Kemudian ditaruh di Baitul Izzah. Jadi ada dua tempat, yang satu di Lauh Mahfuz, yang satu di Baitul Izzah. Isinya kalamnya sama. Kalau kita mengkopi itu kan sama. Yang dari aslinya kita kopi kan sama isinya. Ini juga bentuk kalam, berarti ada dua tempat kalam Allah yang jumlahnya 30 juz yang kita sebut Al-Quran. Kemudian yang di Lauh Mahfuz ini dibiarkan jadi arsipnya Allah, bahkan tempat ini rahasia para jamaah sekalian. Maka yang di Baitul Izzah inilah kemudian kalam ini diambil oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Diambil kalam ini, bentuknya kalam diambil, kemudian dibawa, ditaruh di hatinya Nabi Muhammad dalam bentuk kalam, sehingga Nabi menirukan kalam itu adalah kalam Allah. Kok bingung ini rasanya? Jadi suara itu diambil oleh malaikat Jibril dalam bentuk suara. Di Baitul Izzah itu dimasukkan, plek, Nabi langsung hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat juga dalam bentuk kalam. Kalamnya Allah ditirukan oleh Jibril, kalamnya Allah ditirukan oleh Nabi, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Sahabat 90% ketika mendengar kalam Allah itu hafal. Jadi orang Arab itu diberikan kelebihan oleh Allah, memang mudah menghafal. Kalau kita ini tidak seberapa. Jadi memang ada keistimewaan. Orang Arab itu kekuatan menghafalnya luar biasa. Rata-rata para sahabat hafal kalam itu. Tidak ada pikiran di awal-awal wahyu turun itu para sahabat untuk menuliskan kalam itu dalam bentuk simbol-simbol bahasa yang berkembang pada waktu itu, yang kita sebut dengan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran itu, karena tidak semua hafal Al-Quran, supaya Al-Quran itu tidak hilang, ada para sahabat, bahkan Nabi juga menulis kalam itu dalam bentuk simbol bahasa yang kita kenal bahasa Arab. Ada yang menulis di atas batu, ada yang menulis di atas pelepah kurma, ada yang menulis di atas kulit, dan itu berserakan.
Tapi Nabi di dalam hati Nabi kalam Al-Quran itu urut. Walaupun ini Fatihah itu kan turun belakangan, lebih dulu al-alaq. Jadi Jibril mengambilnya sesuai dengan kondisi sosial atau setting sosial masyarakat pada waktu itu yang kita sebut dengan asbabun nuzul. Jadi yang turun itu tidak urut kalam yang ada di dalam hati Nabi. Kenapa kalau Fatihah itu di belakang turunnya, tapi kok di Quran kita di depan? Lah urutan kalam yang ada di Lauh Mahfuz itulah yang sekarang seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang. Walaupun turunnya tidak urut seperti itu. Itu kalau dalam bahasa ulumul Quran itu tauqifi. Ini diletakkan di sini urut. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi yang menentukan. Sehingga kemudian singkat cerita kita taunya Al-Quran itu 30 juz, diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah kalam Allah yang sempurna, 30 juz, 114 surat, kemudian ada 6.666 lebih. Ini berbeda pendapat jumlah ayat ini, karena ada yang memasukkan basmalah ayat, ada yang memasukkan tidak, sehingga jumlah ayatnya itu tidak sama, tapi ya sama tapi tidak sama, karena ada yang memasukkan Fatihah itu bagian dari surat itu. Nah, singkat cerita seperti itu pengantarnya. Kembali kepada Al-Quran, para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu para jamaah sekalian, supaya kita mampu menanggap Allah bicara dengan kita, itu gimana? Karena banyak orang yang membaca Al-Quran tiap hari juga tidak pernah merasa bahwa Allah bicara kepada dirinya. Nah, orang yang bisa merasakan Allah berbicara kepada dirinya itu, kalau dalam konteks membaca Qurannya itu tidak dalam konteks qiraah, tapi dalam konteks tilawah. Jadi pendekatan kepada Al-Quran itu kan satu, qiraah. Kalau meningkat satu digit namanya tilawah. Kalau meningkat lagi namanya tadarus. Kalau meningkat lagi namanya tadabbur. Jadi kalau qiraah itu ya seperti kita membaca Al-Quran itu. Ada one day one juz, one week one juz. Kita hanya membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalnya surat Al-Mulk. Sudah itu ya lepas saja. Kita tidak mampu menangkap pesan kalimat itu qiraah namanya. Tapi kalau ada orang membaca Al-Quran, zalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Oh, Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ada O-nya itu berarti tilawah. Berarti itu yang sebetulnya Allah berbicara kepada kita, dan kita menyadari pembicaraan Allah itu kepada kita. Al-Quran ini adalah petunjuk. Kemudian kalau
Tadarus itu mempelajari Al-Quran bersama-sama. Misalnya kalau malam ini saya mengkaji ayat tertentu, maka kajian ayat itu namanya tadarus. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, fadilah tadarus itu luar biasa para jamaah sekalian berkaitan dengan Al-Quran. Wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum itu ya kita ini kaum, fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Jadi maksudnya kalau ada kaum, ada komunitas berkumpul di masjid untuk apa? Satu, yatluna kitaballahi, mereka membaca atau tilawah kitab Allah, Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dengan maknanya tadi. Kemudian dilanjutkan wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari bersama-sama. Ayat-ayat yang dibaca itu dipelajari atau ditadabburi, dijelaskan, ditafsirkan. Kalau itu perilakunya komunitas itu, maka ada 4 fadilah yang kita dapatkan. Mudah-mudahan malam ini masuk ini. Yang pertama apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun atas mereka as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan. Jadi orang yang membaca Al-Quran sampai memahami kandungannya, apalagi mempelajarinya, itu efeknya itu yang pertama akan menimbulkan ketenangan batin. Jadi membaca Al-Quran itu menimbulkan ketenangan batin, apalagi mempelajari kandungannya, luar biasa. Kalau Al-Quran itu disebut juga kalimat zikir, maka zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau tilawah dan tadarus kalau ingin alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah melingkupi dengan rahmatnya. Rahmat itu cinta dan kasih sayang Allah. Jadi bentuknya apa? Cinta dan kasih sayang itu. Jadi yang kedua, Allah melingkupi dengan cinta dan kasih sayang Allah. Ini bisa nanti dibaca hadis, ketika hadis itu menafsirkan wa ghasiyatuhumur rahmah ini, yaitu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharina, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan sebab Al-Quran ini, dan Allah merendahkan derajat seseorang juga disebabkan dengan Al-Quran ini. Berarti diangkat derajatnya. Orang-orang yang diliputi rahmat karena Quran tadi, derajatnya diangkat. Lebih dahsyat lagi, Nabi bersabda, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kok ada makhluk yang didefinisikan oleh Allah menjadi keluarganya? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi, mereka itulah
keluarga Allah itu yaitu orang yang ahli Quran. Itu keluarganya Allah dan hamba pilihan Allah. Ini berkaitan dengan membaca loh, sudah seperti itu para jamaah sekalian. Oleh karena itu saya mengingatkan di bulan suci Ramadan kita harus punya target. Kalau perlu diazamkan, dideklarasikan, Ramadan besok kalau saya dikasih sehat oleh Allah, saya menghatamkan minimal 4 kali. Tapi 1 kali khatam itu saya sebagian memahami kandungan ayat-ayat yang saya baca, supaya ada nilainya bahwa Allah sedang bercakap-cakap dengan kita ketika kita membaca Al-Quran. Walaupun nanti Qurannya saya kalau tadarus sering keluarkan, Ramadan muter aja, tadarus saya selalu di HP saya itu. Tapi saya catat sampai surat apa ini. Begitu baca kok ada ayat yang agak menarik, kita klik artinya apa, kita klik tafsirnya apa, itu jadi ilmu. Nah itu yang dimaksud Allah sedang berbicara dengan kita ketika kita mencoba meningkatkan qiraah menjadi tilawah atau tadabbur tadi. Nah kalau bisa aktivitas tadarus kita itu seperti itu, sehingga kita juga dapat pahala membaca biasa, juga kita punya kesan bahwa Allah sedang berbicara dengan kita. Kemudian yang ketiga, wa khaffatuhumul malaikatu. Jadi kalau tadarus di masjid bersama-sama tadi, itu malaikat mengelilingi. Ini ada malaikat, cuma sayangnya nggak kelihatan kita ini. Kok dikasih kesempatan oleh Allah, kita bisa melihat makhluk yang mulia yang bernama malaikat yang hadir mengelilingi orang yang tadarus Al-Quran. Itu luar biasa, mungkin nggak ada orang yang nggak datang ke masjid karena menyaksikan malaikat. Lah malaikat mengelilingi ini apa? Ini kan perlu dijelaskan. Apa keliling saja, diam, atau gimana? Malaikat mengelilingi itu para jamaah sekalian mendoakan kita, orang yang tadarus Al-Quran. Apa doanya? Malaikat ini mengangkat tangan, ya Allah, kabulkan setiap orang yang berdoa yang ada di masjid ini. Itu doanya. Makanya jenengan duduk seperti ini, jangan lupa berdoa, berazam apa, sampaikan kepada Allah. Karena duduk pada saat majelis taklim itu doanya mustajabah. Kenapa? Karena dibantu malaikat. Nah, malaikat yang di arah sana menangkap doa malaikat di bumi. Amin, amin, amin. Ada gemuruh aminnya malaikat di arah sana. Kemudian Allah terpancing untuk berfirman, wahai malaikat yang ada di aras, ini firman Allah. Karena ini hadis qudsi. Sampaikan kepada malaikat di bumi yang sedang berdoa, katakan doa orang-orang yang duduk tadarus itu aku kabulkan. Indah sekali kan ini. Ini berdoa para jamaah. Makanya orang-orang yang punya aktivitas di majelis taklim kemudian istiqomah itu hidupnya biasanya lebih bahagia karena sering mendapatkan doa para malaikat. Saya akad kemarin seharusnya ada di Tegalrejo, tapi karena saya sakit saya nggak jadi berangkat. Itu ada pengajian namanya Ustadz Abdul Mu'ti, pesantren An-Najah namanya. Itu yang hadir dari berbagai kota sampai pondok itu nggak cukup. Jadi di sawah-sawah,
di kebun-kebun dia bawa terpal. Itu orang berbondong-bondong dari Purwokerto, dari Jawa Tengah, mayoritas ke situ. Bisa dilihat di YouTube-nya Pesantren An-Najah Kiai Abdul Muhti. Yang disampaikan itu sederhana, biasa, materi-materi yang normatif tentang hikmah puasa. Akad kemarin penutupan. Tapi kenapa ribuan orang, puluhan ribu datang itu? Karena mereka merasa tenang setelah ngaji itu. Hidupnya enak, walaupun petani tidak tidak mikir politik macam-macam. Pokoknya petani dia terus ngaji, sholat, hidupnya tenang, waktunya ngaji. Orang yang pikirannya sederhana itu lebih bahagia ternyata. Mereka datang, parkiran sepeda motor itu berkilo